mau beli paling 28 USDC, 3 USDC, 4 USDC yang mau beli. Yang mau jualnya gede-gede semua, artinya banyak yang mau jual daripada yang mau membeli. Berbahaya sekali, yang mana market capnya sudah gede. Untuk mengangkat daripada Shiba Inu ini membutuhkan modal yang besar, duitnya dari Hongkong, duitnya dari Mardia. Sedangkan di sini yang sangkut paus-paus besar, yang Anda nanti masuk ketika harga naik pun akan disembelih, ditikam, akan di-TP dengan paus-paus yang sudah sangkut sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang acak-adut, yang bedek-utakan nggak karuan, yang penting akan mengedukasi para pemula supaya nggak terjerumus sembarangan masuk meme coin ya. Hari ini Mas Bro dengan semangat, dengan bangga ya, akan memberikan edukasi yang lengkap ya, termasuk ada juga technical analisis, juga nanti berita-berita dan edukasi cara bermain kripto dan pilihan-pilihan kripto yang mana yang harus dihindari dan mana-mana yang wajib Anda ketahui untuk Anda investasi. Jadi langsung saja ini yang pecinta please, mania please, penggeblek please, penggila please, yang menjadi ngebris, hati-hati. Saya udah ucapan bolak-balik ya. Nanti di sini juga akan membahas BTC, kenaikan bull market akan dimulai. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Anda Mardia aja sudah turun dari pohon jambu, sekarang sudah siap untuk memborong daripada BTC. Sekarang loncat-loncat kegirangan ya. Kalau kemarin loncat-loncat kebingungan ya biasa, channel murahan, channel kacau balau murahan, kampungan nggak masalah. Kita orang kampung ya, memang ya, dulunya juga Anda di kota, awalnya dari kampung. Ini saya akan memberikan edukasi orang kampung, yang penting nggak ngibul, nggak kayak orang yang ngibul. Sekarang yang please mengharapkan project ini, project itu, project Mardia, tolong hentikan. Yang mau nggak ada project yang namanya ini. Banyak sekali yang banyak masih keblinger, yang masih banyak terjerumus, yang masih berhayal di please. Kasihan deh, kasihan saya melihatnya. Jadi ini koin yang sekali tipu menipu selamanya akan tipu menipu. Ini koin yang membahas itu hanya orang-orang kita sama orang-orang India, dan India pun sebaliknya daripada orang kita pembahasannya. Kalau orang kita ngebul RP1 Binance, kalau India enggak, scam, hancur, blongsor. Jadi ketahuan beda jauhnya ya. Saya harap tinggalkan yang namanya meme coin daripada please ini. Kalau Anda ngeyel-ngengeng bicara proyek EC, nggak ada proyek yang benar. Semua project meme coin itu project busuk ya. Saya jelaskan untuk Anda betul apa adanya. Masa project dalam satu roadmap sampai ribuan project, dengan ini dengan itu semua dibahas Mas Bro aja sampai bosen ya. Nanti ganti ini yang namanya juga ini please coin itu websitenya aja EC sekali, fotokopian nggak modal, dan dia nggak masuk audit certik. Sudah hampir 3 tahun nggak masuk certik. Itu apa Anda nggak bisa menilai? Ini nggak akan lolos certik, takut belangnya. Kalau sudah belangnya ketahuan di certik, bobrok, maka habislah koin ini. Makanya dia nggak mau audit certik. Dan juga itu juga kontrak selnya itu bikin blorot. Anda bagian ngisi air bocor di ember yang bocor, yang ancur-ancuran. Saya langsung kita buktikan bersama. Lihat di sini, Anda bisa melihat penjualannya sangat gede-gede, yang mana ini pembeliannya di angka 1, tapi penjualannya angka 4, angka 5, angka 7. Aduh, pokoknya ini hancur-hancuran. Bahaya untuk membeli daripada koin ini yang namanya melongsor terus, turun terus. Anda masih di sini aja nggak melek, Anda akan lebih hancur-hancuran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seneng bodo amat, yang nggak seneng ya urusan Anda. Kemudian kalau bicara mengenai project yang benar itu SRP, Cardano, Solana, banyak project. Dalam video sebelumnya kan saya jelaskan projectnya ini dengan ini dengan ini, dan itu nyata dan itu fakta, nggak omong kosong. Betul-betul project apa adanya, betul-betul project real. Kalau yang namanya please ini project-projectan, mana ada keluar tiap hari project, tiap hari listing 10 exchange, yang adanya mentah belaka, tidak ada yang betul juntrungannya. Anda masih ngikuti koin seperti ini, habislah uang Anda celaka 19 ya. Terus yang kedua,
bagi yang suka, yang cocok ya alhamdulillah, kalau yang nggak cocok ya gimana lagi. Ini yang namanya Shiba Inu yang kemarin project Shibarium ya, ternyata harganya juga dongsor mengikuti daripada BTC nya. Anda cek sendiri, ini pembelian cuma 28 USDT, pembeliannya sampai 26.600 USDT. Ini Anda cek sendiri, pembeliannya 28 USDT aja pembeliannya. Ini yang mau jual itu 26.625 USDC, 13.000 USDC, gila-gilaan. Yang mau jual ini ya sampai harga segitu ya, tinggi banget ya, sampai namanya 26.625 USDC. Yang mau beli paling 28 USDC, 3 USDC, 4 USDC yang mau beli. Yang mau jualnya gede-gede semua, artinya banyak yang mau jual daripada yang mau membeli. Berbahaya sekali, yang mana market capnya sudah gede. Untuk mengangkat daripada Shiba Inu ini membutuhkan modal yang besar, duitnya dari Hongkong, duitnya dari Margiah. Sedangkan di sini yang sangkut paus-paus besar yang Anda nanti masuk ketika harga naik pun akan disembelih, ditikam, akan di-TP dengan paus-paus yang sudah sangkut sebelumnya. Saya rasa cukup ya, saya menyampaikan apa adanya yang terjadi. Yang ngerti, yang sadar ya silahkan bertobat. Yang nggak ngerti ya silahkan Anda kambing, Anda jual kerbau, Anda jual semua, Anda jual, masukkan ke Shiba Inu sama Bris. Kalau nggak Anda menjadi jebris dan nyudal selamanya. Itu yang saya sampaikan di sini. Saya akan mengedukasi dengan sebenar-benarnya, dengan semangat ya. Orang-orang kita di hari merdeka ini kita merdekakan ya, jangan dibodohi orang-orang kita, orang Indonesia. Kita bikin cerdas, bikin pinter. Permainan kita ini permainan game tingkat dunia. Musuh-musuh kita paus-paus, orang-orang luar sana yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, yang modalnya besar. Nah kalau kita udah bodoh, udah modalnya kecil, hanya dikasih tutorial yang membodohi juga, ngebul-ngebul RP1, Binance semua akan menjadi melarat. Orang-orang kita kasihan, dan orang kecil, kasihan orang pemula yang duitnya kecil, yang pinjam, apalagi orang yang lugu seperti Rojali. Ketika mendengarkan RP1 ataupun Binance kemudian akan menjadi tergoda, goyah imannya, jual sapi tetangga. Jual sapi tetangga lagi, bahaya sekali ya, bahaya. Langsung dibelikan koin Shiba ataupun koin Bris, makin habis nanti bahaya ya. Itu yang saya lihat kondisi di fakta di lapangan saat ini yang terjadi. Orang banyak termakan setan, termakan halu, karena halu ataupun setan adalah temannya daripada setan. Kacau baru ya, nggak masalah ya. Jadi kalau Anda ingin project yang benar, bukan di sini ya. Kalau yang namanya Shibarium itu kan hanya project blockchain, itu pun masih awal aja, masih gelepotan, ngos-ngosan, bangunnya aja bingung, entah yang dibangun pakai tempe ataupun pakai kerupuk ya. Tapi kalau Anda lihat di project-project yang benar, kan ada project Cardano sekarang blockchainnya udah diperkuat ya, SRP udah diperkuat, sekarang apa namanya merembet lagi ke Metaverse, merembet lagi, peningkatan lagi ke NFT. Di situ ya, ini baru blockchainnya aja sudah kalang kabut ya. Ini kalau Anda nggak percaya, ini langsung ya, SRP mengincar tembusan 200 EMA sekarang waktu terbaik investasi XRP. Anda lihat ya, SRP telah menjadi sorotan baru-baru ini karena upayanya yang gigih untuk menembus batasan 200 exponential moving average MA. Dalam 48 jam terakhir, aset digital ini telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa, berulang kali menguji level resistensi krusial ini. Ini Anda lihat, dia itu mampu mempertahankan di MA 200, yang mana ini adalah pembelian yang terbaik untuk SRP. Selanjutnya adalah dukungan penuh untuk SRP dikonfirmasi oleh CEO Simon MC Laughlin. Ini pendukung daripada SRP dalam langkah yang menarik. CEO Apple ya, Simon Mix, menyoroti komitmen perusahaan terhadap komunitas SRP, memberikan pencerahan tentang keamanan dana dan pentingnya transparansi. Jadi sudah banyak yang yang saya bahas mengenai Shiba Inu, mengenai juga daripada apa namanya koin Jebris. Sekarang akan masuk lihat chat daripada BTC. Jadi Anda nggak perlu takut dan Anda nggak perlu kebingungan. Yang namanya BTC ini arahnya sudah bull market, sudah Mas Bro dari dulu.
udah Mas Bro gembar-gemborkan dari 3 bulan yang lalu bahkan 5 bulan yang lalu, yang namanya indikator Ichimoku kebanyakan akurat 99%. Yang waktu ini ada kenaikan di areal sini, ini harusnya di TP karena ini memang resisten terkuat di awan Ichimoku yang besar ini. Paham ya, yang besar ini awan Ichimoku ini adalah resisten yang kuat, tidak mampu menjebol. Saatnya yang beli di sini ya untuk jual di sini, dan di depan sini ada perosotan TK. Akibatnya ini sekarang turun ke bawah itu di indikator Ichimoku, dan waktu itu RSI-nya juga sudah di resisten, sudah titik jenuh beli, adanya order jual, waktunya Anda untuk menjual. Itu yang bagi main swing, tapi yang untuk investasi jangka panjang nggak usah resah, nggak usah gelisah. Yang mana tahun 2024 akhir tahun adalah halving BTC, seiring dengan 1 tahun ke depan akan terjadi bull market besar-besaran. Itulah hajatannya yang sesungguhnya di halving BTC. Semua demand akan masuk, bahkan di luar daripada kripto, untuk memanfaatkan momen-momen hajatannya BTC pada masuk ke kripto semua. Akhirnya kripto demandnya banyak, harga semua kripto akan terbang mengembang bagaikan terigu dikasih telur, diublek-ublek, diaduk-aduk, jadilah kue bolu, seperti itu ya. Jadi Mas Bro membahas serius juga ya, memang agak celeneh sedikit, tapi yang penting no tipu-tipu Anda, begitu ya. Ini Mas Bro nggak cuan di kripto, itu ada cuan di burung kenari, tidak disangka tidak dinyana, ada kenari masuk rumah, tinggal ditangkap masukkan kandang sudah ditawar 500.000. Aduh, pokoknya apa aja dibahas, yang penting yang namanya orang Hongkong Bro apa adanya kayak gini, nggak bisa ngibul ya. Kalau ngibul ketahuan. Yang penting akan berikan edukasi yang betul-betul nyata apa adanya ya. Ini untuk BTC seperti ini kondisinya, nggak usah perlu Anda takut, dan akan saya jelaskan untuk Anda sekalian tentunya bahwa BTC ini ada perosotan TK di sini. Saya hapus dulu biar nggak busem ya. Ini seperti ini. Saya udah berkali-kali ngomong bahwa di sini itu MA ini, bahwa di sini ini ada resisten yang sangat kuat ya di awan Ichimoku, dan ini nyata tidak mampu menembus ya, tidak mampu menembus. Akhirnya ini longsor ke bawah. Juga di sini ada perosotan TK, di sini ada perosotan TK yang memang di sini itu waktunya turun. Di sini perosotan TK-nya ya, nah ini masih ditahan di MA ya, di MA yang merah ini. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk penurunan yang terakhir nanti kemungkinan ada di 391 juta baru ngaceng ke atas, dan ditandai dengan awan hijau di sini. Awan hijau di sini ini akan menjadi kenyataan, nanti akan mulai bullish November ya. Di bulan November sudah mulai di awan hijau. Kalau ini mau turun juga nanti paling-paling sekitar 390-an, itu pun kalau turun lagi. Dan ini memang RSI-nya masih di pertengahan. Yang namanya di pertengahan ya, kita jangan all-in-kan. Barangkali turun longsor sampai mentok di RSI bawah ini sampai harga 390-an juta, kita masuk di sini. Nanti yang 50% ya kita harus jual di ketika resisten atas yang namanya titik jenuh beli ya. Paham nggak? Paham, jelas nggak? Jelas nggak? Harusnya jelas dengan gamblang seperti itu ya. Nanti masuk di bawah ini RSI, jual di atas ini. Juga ini nanti bulan November sudah awan hijau menandakan akan bullish secara indikator, dan informasinya banyak sekali dengan di data on-chain yang nggak bisa kita bohongi lagi dan tidak bisa kita tipu-tipu. Nggak ada yang bisa merubah di data on-chain itu. Memang stable coinnya meningkat dan semua membeli stable coin. Kok belum pengaruh di harga BTC? Stable coin itu untuk siap-siap start untuk nembak daripada BTC sesuai dengan harga yang diinginkan. Nanti tiba-tiba dalam sekejap membeli BTC semua, maka akan terbang ke atas jebret-jebret seperti itu.
Saya rasa udah jelas sekali, udah gamblang sekali video yang malam ini. Tolong diperhatikan ya, buang meme coin, digantikan koin-koin yang bagus yang akan menjadikan Anda jutawan, menjadikan Anda cuan di kemudian hari. Ini saatnya, bukan saatnya untuk TP ataupun mencari cuan, saatnya untuk mendapatkan cuan yang lebih besar di tahun 2024 akhir tahun. Saatnya untuk akumulasi dengan DCA. Saya rasa cukup untuk video ini, penjelasan ini untuk pemula-pemula, hindari meme coin ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang positifnya Anda ambil, yang negatifnya Anda buang. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, sama makan nasi bukan makan batu, juga tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.